Oke, selamat pagi Lause Felix. Selamat pagi Lause. Kita sapa dulu anak-anak Lause. 1, 2, 3, ya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar pagi hari ini? Semangat nggak mau datang ke rumah Tuhan? Ada sukacita? Wah, puji Tuhan. Ada yang kasih. Ya, puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan memulai kebaktian. Kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Semuanya diharapkan bernyanyi dari dalam hati ya Lause ya. Iya Lause. Karena betul. Tuhan bisa melihat ke dalam hati kita apakah kita sungguh-sungguh sukacita datang ke rumah Tuhan atau tidak ya. Jadi kita nyanyi dengan sukacita. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah beribadah. Mari kita bersatu dalam doa, ikutin Lause. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Lause yang akan memberitakan firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita lanjutkan Lause ya. Lagu pujian kita yang berikutnya, Ikut Yesus. Ikut Yesus. Ya, rendah Bu. Ikut Yesus tempuh jalan yang kata, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju sorga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Tempat manapun ku ikut Yesus, ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana ya pimpin ku mau ikut Dia.
Losa kita tanya dulu anak-anak, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus Losa? Mungkin Losa tanyain Losa mereka, kita mau lihat Losa yang lihat Losa. Ayo, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus angkat tangan. Wih, banyak nih Losa. Banyak ya, wah puji Tuhan. Tapi ikut Tuhan Yesus, apakah hanya di jalan yang datar Losa? Tuh lihat, ikut Yesus tempuh jalan datar, gampang nggak jalan datar Losa? Jalan datar gampang Losa. Gampang ya, cuma jalan pelan-pelan, ya bisa sampai ya. Bagaimana kalau menempuh jalan bahaya? Siapa yang masih mau ikut? Yakin ya? Yakin? Wah, dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa ikut Tuhan sekalipun di jalan yang bahaya ya Losa ya. Iya Losa. Bahayanya Losa seperti apa Losa disebut? Ada apa di situ Losa? Badai topan, awan badai gelap. topan, angin kencang ribut ya. Itu bisa mungkin menerbangkan rumah ya kalau angin topan datang ya. Kalian masih tetap mau ikut Yesus? Masih? Nah, puji Tuhan ya. Kita ketika ikut Tuhan Losa nggak sendirian Losa. Iya Losa. Nggak dibiarkan jalan sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai Losa ya, menyertai mengiringi langkah kita, maka kita harus setia mengikut Tuhan Yesus ya. Oke, kita nyanyikan sekali lagi Losa lagu ini ya. Ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk, hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana ya pimpin ku mau ikut Dia. Ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar karena Ia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Oke, kita akan lanjutkan pujian yang berikutnya, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, lagu ini mengajarkan kita tentang pemeliharaan Tuhan ya. Nah, burung pipit yang kecil loh saya, pernah menabur gak loh so? Pernah loh. Pernah menabur ya, burung ya? Burung pipit gak pernah nabur loh so. Iya loh. Tapi pernah gak lo lihat burung pipit kelaparan? Pernah. Pernah ya? Di mana lo lihat burung pipit kelaparan ya? Nah, burung pipit, burung-burung di udara, kamu lihat setiap hari mereka ada makanan gak? Ada makanan? Ada kamu pernah lihat burung kelaparan, kering di tengah jalan jatuh dari pohon? Enggak ya, semuanya dipelihara Tuhan dengan baik. Jadi Tuhan, burung pipit saja Tuhan pelihara dengan baik. Apalagi kita manusia, benar enggak? Tuhan pelihara kalian enggak setiap hari? Ya loh, mereka dipelihara Tuhan enggak kira-kira loh? Iya loh. Kalian punya pakaian yang bagus-bagus, punya makan setiap hari, makanan setiap hari di meja makan, itu dari siapa? Dari siapa? Makanan di rumah. Dari Tuhan, jadi Tuhan peliharakan. Apalagi loh, ada dikatakan bunga bakung, bunga yang punya warna-warni yang indah loh. Iya loh. Mereka semua itu tidak meminta loh, tidak membuat warnanya sendiri, tapi Tuhan memberikan keindahan ya. Jadi kita semua jangan pernah ragu ya akan pemeliharaan Tuhan ini dalam hidup kita. Jadi kita harus bersyukur loh. Iya. Ya kan, kalau kita punya makanan, pakaian, bisa sekolah lagi, bisa punya uang jajan, punya banyak mainan di rumah, bersyukur ya. Semuanya itu dari siapa? Dari Tuhan. Jadi kita jangan lupa bersyukur. Oke, kita lanjutkan pujian berikutnya Lausa.
Kasih Tuhan mendorong daku. Kasih Tuhan mendorong daku, memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padamu. Hanyalah Kristus, Juru Selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku, beritakan Injilnya selamanya. Losa, lagu ini tentang apa ya, Losa? Tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat hidup kita, Losa. Iya, Tuhan Yesus juru selamat hidup kita. Jadi kalau kita tahu Tuhan Yesus juru selamat kita, kita ngapain, Losa? Harus Percaya kepadanya. percaya kepadanya. Setelah percaya, Losa, apakah kita tidak pikirkan orang lain, Losa? Tidak, Losa. Tidak. Kita lakukan apa, Losa? Kita harus Beritakan. beritakan Injil. Iya, beritakan Injilnya. Siapa di sini yang pernah beritakan Injil? Hah, gak ada yang pernah ya? Ada yang pernah bicarakan tentang Tuhan Yesus kepada teman? Ada? Siapa? Ada Kalista, ada temannya, ada Ica ya. Kalian semua harus bisa belajar, berusaha ya, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ketika hari Natal kemarin ada nggak yang temannya nanya, Natal itu apa sih? Ada nggak teman kalian yang non-Kristen tanya? Ada? Kalau ada, kamu harus jawab ya. Makanya kamu harus belajar firman Tuhan, jangan losa. Kalau kita nggak belajar, bagaimana kita mau ceritakan tentang Tuhan Yesus? Bagaimana kita mau menjelaskan dengan baik? Nah, jadi kita harus mengusahakan diri ya untuk memberitakan Injil, losa ya. Iya, Losa. Losa juga ya, asisten guru sekolah minggu juga coba cari kesempatan beritakan Injil kepada teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi, losa, pujian kita yang berikutnya, Tuhan peliharamu. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Ya, Tuhan memelihara kita ya dalam kondisi apapun. Ya, satu ayat saja ya kita nyanyikan lagu ini ya. Jadi Tuhan pelihara kita sepanjang hidup, loh ya. Iya, Losa. Sampai kita meninggalkan dunia ini, loh. Wah, berarti Tuhan kita setia sekali, loh ya. Betul, Losa. Jadi kalau Tuhan setia, maka kita juga harus setia kepada Tuhan. Kok sepertinya kurang semangat ya? Kalian pada masih ngantuk ya? Dari tadi Losa tanya, ada yang ganggu angguk ya? Masih ngantuk ya, sayang ya? Nanti kalian makanya tidur lebih awal, loh ya. Hari Sabtu malam tidur lebih awal supaya bangun pagi, dan jangan ada yang terlambat datang ke sekolah minggu ya. Usahakan datang lebih awal atau tepat waktu ya setidaknya. Oke, kita lanjutkan lagi pujian kita sambil kita mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan pagi hari ini akan dikumpulkan oleh remaja 2. Tadi Lasso udah pilih Kerry ya, dan Derens juga ya. Derens dan Kerry, silakan kita nyanyikan lagu pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap
kita minta Lause Gabriel untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesehatan pada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan dapat memberkati persembahan ini supaya dapat berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lause Felix, silakan kita baca pengumuman Lause. Yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu diadakan setiap malam jam 8 sampai 8.30 malam. Mari semuanya ikut bersat teduh bersama. Asisten guru sekolah minggu dan anak kelas remaja diminta untuk mengikuti renungan malam remaja setiap malam jam 9 malam. Guru sekolah minggu dan asisten wajib mencuci perlengkapan makan seperti piring, sendok, cangkir yang digunakan. Hadiah Natal sekolah minggu akan terus dibagikan kepada anak-anak yang belum menerima hadiah. Ya, kita tanya dulu, ada yang masih belum terima hadiah Natal anak-anak sekolah minggu? Kalau belum ada yang masih belum terima, silakan datangi Lausenya ya yang di kelas masing-masing dan minta ya hadiah Natalnya ya. Asisten sekolah minggu diharapkan untuk berkumpul di ruang playgroup jam 9.30. Oke, semua asisten ya. 9.30 ya, kami latihan pula 9.30 ya. Setelah latihan Lause. Ya, anak remaja 9.30 latihan di bawah ya. Petugas playgroup kebaktian hari ini adalah Lause Maritus. Ada Lause Maritus? Oh iya, ada yang pakai Belakang. Hah? Oh Lause, oke. Oke, sampai di sini Lause. Oke, kita akan bagi kelas. Silakan playgroup baris di sebelah kiri Lause ya. Ikuti Lausenya dan remaja tinggal di sini. Tes 1 2 3 tes mic tes 1 2 3 microphone test. Ayo yang perempuan satu baris di samping Arzelia. Natania maju. Nia maju. Oh, hanya berenam ya? Oke. Oke. Oke, baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bantulah kami bisa fokus, bisa sungguh-sungguh ingin memahami apa yang Engkau akan katakan kepada kami pada saat ini. Kami mohon Tuhan menyucikan kami dari segala dosa, menjauhkan segala gangguan dalam pikiran kami, agar hati dan pikiran kami dan tubuh kami sungguh-sungguh ada di tempat ini untuk mendengarkan firman. Apabila kami mengantuk, Tuhan bantu supaya kami bisa menghilangkan rasa kantuk itu, sehingga kami bisa fokus mendengarkan firman.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, seperti biasa ayat hafalan. Ini minggu lalu kan? Sudah kan? Benar? Kita hafal lagi ya. Oke, kita baca sama-sama dulu 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Coba dibaca sebentar ya, saya juga coba hafal ya. Oke, kita coba baca sekali lagi. Setelah itu saya hilangkan kata frase demi frase. Ya, oke. 1, 2, 3, ya. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dengan hormat dan takut. Hormat dan takut. Oke. Oke, kita coba 1, 2, 3, ya. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Lanjut, 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bisa? Bisa ya, karena masih muda. Saya udah tua aja masih coba-coba. Oke, lanjut. 1, 2, 3, ya. Ibrani 12, 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Oke. 1, 2, 3, ya. Good. 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Wah, good. Next, 1, 2, 3.
Terakhir, 1, 2, 3. Ada yang mau coba? Terence. Nia. Belum hafal. Oke. Mau langsung bantu? Berusaha lebih baik daripada nggak mencoba. Oke? Oke, Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ingat, marilah kita bersyukur dan beribadah kepada Allah. Lanjutkan bisa? Menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Good. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bisa kan? Oke, good. Azelia. Iya. Steve. Oke, good. Natania? Coba. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah good kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Oke, good. Dengan hormat dan takut. Oke, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Oke, good. Carry. Oke, good ya. Kita lihat dulu. Harus dibalikkan semua ya. Nah, kita kan sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Kerajaan apa maksudnya? Arzelia. Kerajaan apa yang tidak tergoncangkan? Hah? Kerajaan sorga. Betul sekali. Kita sudah terima kerajaan sorga kan? Hanya belum masuk kan? Belum merasakan secara nyata. Benar gak? Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia memperoleh hidup yang kekal. Bukan ia akan ya. Benar gak? Ia memperoleh hidup yang kekal. Artinya sudah kita punyai, kita miliki. Itu seperti kita mau berangkat ke satu tempat naik pesawat kan. Kita sudah punya tiketnya. Kamu sudah lengkap punya paspor, punya tiket, siap berangkat. Kamu pasti akan sampai tujuan karena sudah punya ini. Sama juga ketika kita beriman kepada Yesus, kita pasti ke sorga. Hanya nanti kita rasakan bagaimana sorga itu. Untuk saat ini kita sudah punya, sudah memiliki, menerima
kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, jadi ini bicara tentang orang Kristen. Kamu sudah terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang Dia kehendaki. Kamu bayangkan, orang yang sudah percaya Tuhan, gak mungkin gak ke gereja. Benar gak? Karena dikatakan, mari kita bersyukur. Hatinya akan selalu mau bersyukur. Tuhan, puji Tuhan, aku tidak jadi dikirim ke neraka. Aku sudah diampuni, ditarik dari api, dan sekarang saya punya hidup kekal di sorga. Bersyukur gak kamu kalau kamu mendapatkan kehidupan sorga? Pasti bersyukur sekali kan, dan itu ditunjukkan dengan cara beribadah kepada Tuhan. Makanya Lause Dedi heran sekali kalau kamu bilang kamu seorang Kristen, tapi nggak mau ke gereja. Jangan-jangan kamu belum terima kerajaan itu. Makanya kamu tak ada rasa hati mau bersyukur kepada Tuhan. Benar nggak? Kalian pernah kan latihan naik sepeda kan? Siapa yang pernah latihan naik sepeda dan jatuh? Ada yang pernah? Nggak pernah terjatuh kalian naik sepeda. Saya jatuh berkali-kali loh. Ania pernah. Arzelia pernah. Steve, kamu pernah jatuh? Pernah jatuh dari motor nggak? Pernah juga kan? Pernah Darren jatuh dari sepeda? Kerry? Pernah. Arzelia udah tadi lah saya tanya. Natania pernah? Pernah kan? Pernah nggak kalian alami mungkin lagi latihan? Terus tiba-tiba hampir nabrak tiang listrik. Untung kalian rem atau kalian belok kan? Gimana reaksi kamu? Wah, syukur. Benar nggak? Ada rasa syukurnya kan saat itu kan? Wah, syukur. Hampir aja. Kita kan begitu kan? Hampir aja. Kalau sempat saya tabrak tiang listrik itu, sepeda saya pasti rusak. Saya pasti terluka. Ini nggak apa-apa. Sepeda saya nggak apa-apa. Saya pun nggak terluka. Itu baru kamu nggak nabrak tiang listrik. Ini kamu tidak jadi ke neraka. Tempat yang penuh dengan api, penuh dengan ulat yang tak bisa mati. Api yang tak bisa padam, ulat yang tak bisa mati. Saya bayangkan ya. Berarti apinya itu kamu mau hembus, kamu mau matikan pun nggak bisa. Ulat itu merangkak ke tubuh kamu mungkin di dalam neraka itu. Dan selama ini di bumi kan kalau ada ulat kita injak mati kan. Di neraka dikatakan ulat yang tak bisa mati. Saya nggak bisa bayangkan gimana ulat tak bisa mati. Berarti kamu tarik, kamu matikan, nggak bisa, hidup dia. Menggerogoti tubuh kamu di tempat hukuman itu sampai selama-lamanya. Dan kamu ingin mati tak bisa mati. Ya kalau kita sudah dibakar kan biasanya orang di dunia ini kalau kena ada yang kebakaran rumahnya, dia terbakar, dia meninggal. Rasa sakitnya hilang nggak? Hilang. Daripada kalau kamu 90% tubuhmu terbakar di rumah sakit. Saya pernah lihat ya, ada video orang di rumah sakit. Yang baru-baru ini di Batam yang HP-nya meledak. Di daerah Botania kalau nggak salah tuh Batu Aji. Meledak HP-nya, terbakar di tempat tidur. Hitam, gosong. Sambil dicas, sambil dia pakai. Tahu dia bilang apa? Sakit, sakit. Akhirnya dia meninggal. Karena sudah hampir 100% tubuhnya terbakar. Dia kehilangan, dia sudah tidak merasakan sakit lagi setelah mati kan? Di neraka kamu nggak bisa mati. Coba. Jadi sampai kapan lo selama-lamanya sampai tak ada kesudahan. Rasakan sakit yang luar biasa, dibakar, digerogoti oleh ulat yang tak bisa mati dan tak bisa padam. Gimana rasa syukur kamu? Kamu akan ke gereja terus. Kalau bisa, kalau memang ada kebaktian setiap hari di rumah Tuhan, saya akan ke rumah Tuhan beribadah. Makanya kita di rumah juga ada ibadah secara pribadi. Ini kita lihat orang Kristen sekarang banyak, bukan hanya di gereja kita ini. Di mana-mana di gereja lainnya juga banyak yang bolos ke gereja. Karena tidak sadar bahwa dia sudah terima kerajaan yang tak tergoncangkan. Sampai kapanpun kerajaan itu tidak akan pernah hilang. Tak akan pernah tergantikan. Akan selalu ada. Di dunia ini kerajaan ganti demi kerajaan. Kalau ketika ada kerajaan yang lebih hebat, lebih kuat, kerajaan ini akan ditaklukkan dan diambil. Kerajaan sorga tak bisa seperti itu. Selama-lamanya tetap ada. Makanya kita semua harus bersyukur ya. Dan beribadah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Yang berkenan kepadanya. Nggak sembarangan ibadah ya. Bukan ibadah menurut saya, saya maunya begini Tuhan. Enggak. Dengan hormat dan takut. Makanya di gereja kita tidak pakai drum band. Tidak pakai gitar listrik. Tak ada rasa hormat sama Tuhan. Rasa hormat bagi sama Tuhan dan takut ditunjukkan dengan cara hening.
Berdiam diri. Enggak lompat-lompat. Enggak dada-dada begini. Haleluya, nangis, lompat-lompat, guling-guling, ketawa-ketawa. Kamu di kelas aja nggak boleh begitu. Di kelas boleh gitu, di kelas sekolah. Guru bilang, tenang, diam. Masa di gereja dibuat begitu? Hormat dan takut. Kenapa? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah ini kamu harus pahami ya. Apa maksudnya api yang menghanguskan? Artinya Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia menghukum setiap orang yang berbuat dosa. Seperti api yang membakar menghanguskan. Jadi supaya kita takut sama Tuhan ya. Ibadah itu jangan main-main. Kamu jangan lihat-lihat HP di dalam kebaktian ya. Kalau saya pegang HP karena saya harus koordinasi dengan di atas. Kalau ada suara-suara, ya saya terpaksa pegang itu. Kalau enggak, saya enggak akan pegang. Duduk dengan tenang. Jangan ngobrol. Jangan ngantuk. Oh, saya lihat ada yang ngantuk. Waduh, gak ada rasa takut sama Tuhan. Berani kamu tidur di kelas? Nggak berani kan ya? Tapi kenapa banyak orang berani tidur di gereja? Kalau di kelas, guru mungkin bisa nggak lihat loh di belakang kamu, kalau kamu duduk paling belakang. Bisa nggak lihat? Tuhan lihat nggak? Tuhan lihat semuanya. Kamu mau tidur di atas sana, mau tidur secara tersembunyi, Tuhan lihat kamu. Makanya kamu harus takut sama Tuhan. Oke ya? Saya harap ini bisa jelas. Oke, kita lanjut cerita kita. Wah, panjang sekali untuk ayat hafalan ya. Nah, kita masuk ke pelajaran 11. Allah menyediakan sanak penebus. Nanti kita lihat apa maksudnya ya. Bacanya dari kitab Rut ya, kisah dari Rut dengan mertuanya Naomi ya. Lalu Ulangan 25, 5 sampai 6, Imamat 25 ayat 25. Kebenaran Alkitabnya adalah Rut menantu Naomi mempercayai dan menaati Allah. Dia menikah dengan Boas, sanak penebusnya. Ini adalah sanak dari keluarga terdekatnya yang berhak untuk menikahinya ataupun menebusnya ya. Anak mereka, anak Rut dan Boas ini namanya Obed. Ini adalah kakek dari Raja Daud dan leluhur dari Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus dikatakan keturunan Daud dari garis keturunan Yehuda. Jadi kamu lihat silsilah ini penting sekali untuk diperhatikan ya, bahwa Tuhan Yesus nanti lahir dari garis keturunan Boas ini ya, dan Obed. Nah, tujuan pelajaran menemukan bahwa Allah memakai orang-orang biasa untuk menjalankan rencana penebusannya ya. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan nanti pakai orang-orang di dalam kehidupan orang Israel, di mana garis keturunan Mesias akan dipelihara ya, untuk supaya Yesus bisa lahir dan rencana penebusannya bisa berhasil. Kedua, memahami arti penting sanak penebus. Apa artinya nanti kita lihat. Ketiga, percaya bahwa Allah memegang kendali dan bekerja dalam lika-liku hidup kita. Dalam hidup kita Tuhan senantiasa bekerja. Ini dia. Apa arti sanak penebus? Kalau sanak saudara apa artinya? Pernah dengar sanak saudara? Kalian nggak tahu apa arti sanak saudara ya? Sanak itu artinya dekat. Sanak saudara artinya saudara dekat. Sanak saudara, keluarga dekat. Saudara dekat ya. Sanak penebus? Penebus yang paling dekat. Nanti kita lihat, setelah saya jelaskan apa maksudnya penebus yang paling dekat ya. Nah, kita lihat dulu. Sanak penebus adalah keluarga terdekat yang berhak untuk melakukan penebusan bagi saudaranya. Lihat ekspresi anak ini bahagia sekali dia ya. Kalian bisa buat ekspresi seperti itu nggak? Steve, coba buat ekspresi seperti bisa nggak? Darren, kamu pasti bisa. Coba buat. Bahagia sekali dia. Ya. Nah, ini supaya kalian tuh ceria sedikit ya. Jangan ngantuk, jangan bosan dengan firman Tuhan. Oke? Tuhan menetapkan satu ketentuan bagi orang Israel tentang sanak penebus. Yakni setiap orang Israel harus membangkitkan keturunan bagi saudaranya yang telah meninggal tanpa memiliki keturunan dengan menikahi janda saudara tersebut. Panjang sekali ya. Singkatnya begini. Si Steve punya saudara. Namanya saudaramu siapa? Abangmu? Franz. Katakanlah mereka orang Israel ya. Steve menikah. Si Franz menikah. Lalu tak punya anak. Dan kemudian beberapa waktu kemudian si Franz meninggal dunia.
Tapi dia tidak punya anak, istrinya tak ada punya anak kan, tak ada keturunan. Jadi kalau dari silsilah itu dilihat garis keturunan si Franz habis dong, tak ada lagi. Karena dia meninggal tak punya anak. Maka si Steve diberikan petunjuk perintah, dia harus menikahi istri kakaknya. Nanti supaya punya keturunan, dan keturunan dari istri kakaknya itu dianggap adalah anaknya si Franz. Bisa paham? Walaupun itu anak Steve, dianggap sebagai anak dari Franz supaya nanti terus lanjut, nggak putus garis keturunannya. Itu maksudnya sanak penembus di sini. Nah, jadi semua orang Israel harus perhatikan ini, dan ada juga peraturan kalau dia menolak, seandainya Steve bilang aku nggak mau, nah, ada penaltinya, ada hukuman bagi Steve. Hukuman yang akan menjadi satu bentuk ya hukuman sosial, sehingga Steve merasa akan seolah-olah dipermalukan di tengah-tengah masyarakat. Wah, ini saudaranya nggak mau nih bangkitkan anak untuk saudaranya yang telah meninggal. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita lihat. Jadi walaupun ini diharuskan, tapi kalau seandainya memang saudaranya tidak mau, ada penaltinya, ada hukumannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Nah, jadi dia kalau tidak punya anak laki-laki ya, karena anak laki-laki dianggap meneruskan garis keturunan. Maka istri dari saudara itu tak boleh nikah sama orang lain. Harus nikah dari dalam keluarga itu. Jadi kalau saudara kandungnya nggak mau, saudara-saudara yang lain yang lebih dekat ke dia gitu loh, ya, sampai ada yang menikahinya. Dikatakan di sini tidak boleh ya, janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia, artinya menikahi dia, mengambilnya menjadi istri, dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar namanya. Nah, orang Batak itu diperbolehkan ya, kalau seandainya katakanlah ya, contohnya Steve kan orang Batak kan sama Franz. Nah, si Franz menikah, lalu kemudian dia meninggal, tak punya anak. Terus Steve boleh menikahin istri kakaknya, abangnya. Boleh. Demikian juga kalau seandainya si Steve punya istri, lalu Steve meninggal, si Franz belum menikah kan, dia boleh menikahin istri adiknya. Sah, ya, tak ada masalah di situ ya, perkawinan ipar. Lalu kemudian maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu, nah ini kamu lihat, setelah dia nikahin, anak sulung yang dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu. Jadi dianggap anaknya yang sudah meninggal itu ya. Supaya apa? Nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Jadi nanti kalau dibuat silsilah, dia masih punya garis keturunan terus-menerus, tidak putus. Itu maksudnya ya. Paham sampai di sini? Paham, mengerti ya? Nah, kita lihat dulu kehidupan Rut ya, bagaimana Tuhan memelihara dia. Nah, Rut adalah seorang Moab ya, menikah dengan seorang Israel bernama Mahlon. Nah, Elimelek dan juga Naomi bersama kedua anaknya, Mahlon dan Kihlon, pergi ke Moab ketika di Bethlehem terjadi bencana kelaparan. Pergilah dia ke Moab. Sebenarnya nggak boleh pergi loh menurut hukum yang Tuhan berikan. Mereka harus tetap stay di sana, karena kalau seandainya terjadi kelaparan di tanah Israel, itu biasanya bentuk penghukuman Tuhan. Kamu nggak boleh lari. Dia lari nih sebenarnya, melarikan diri ke Moab, mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi kita lihat Tuhan begitu murah hati, mereka masih dibiarkan ya pergi ke sana. Tapi kamu lihat nanti Elimelek, Mahlon dan Kilion meninggal kan? Karena menurut firman Tuhan juga, kamu mau pergi kemanapun Tuhan tetap akan mengejar kamu. Nah, jadi mereka pergi ke Moab ya. Lalu di sana si Mahlon anaknya dari Naomi menikah dengan Rut ya. Suatu hari suami Rut meninggal dunia. Kamu bayangkan, suaminya si Naomi, mertuanya meninggal, lalu juga Mahlon meninggal, Kihlon juga meninggal. 3 laki-laki dalam keluarga meninggal semua. Ini bukan sebuah kebetulan ya. Seperti yang Tuhan katakan, kalau ada terjadi bencana kelaparan tak boleh pergi dari tanah Israel. Dia pergi. Lalu setelah itu Naomi dan kedua menantunya Rut dan Orpa ya, mereka bersiap-siap ingin pergi ya dari Moab. Lalu kemudian mertua Rut Naomi berkemas kembali pulang ke Bethlehem. Nah, sebelum itu Naomi bicara kepada kedua menantunya. Pergilah, pulanglah kalian masing-masing ke rumah ibunya. Kan anaknya sudah meninggal nih. Mereka juga tak punya anak kan. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu
seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, artinya kepada suami-suami mereka, dan juga kepadaku sebagai mertua. Kalian pulanglah. Pulang ke rumah mertuamu, kamu bisa nikah lagi. Ya, kemungkinan mereka juga masih muda, karena kita tahu Rut masih bisa punya anak. Ya. Nah, setelah itu si Orpa pergi. Nah, Orpa tidak salah ya, karena si Naomi sudah bilang, pergilah. Jadi dia pergi menangis, dia cium ibu mertuanya, dan dia pergi kembali. Sementara itu si Rut berbeda dari Orpa. Ya, dia tidak mau meninggalkan mertuanya. Sampai dia menangis dan jangan paksa saya untuk pergi. Rut bersikeras tidak mau meninggalkan Naomi. Apa dia bilang? Kamu lihat. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Kamu mau kemana, aku ke situ. Wah, ini bersikeras sekali ya. Pokoknya kamu kemana saya pergi ikut. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Kamu mau nginap di mana, aku juga di situ. Lalu terakhir dia bilang, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Jadi kalau kamu ingin kembali ke tanah, ke Bethlehem, aku juga akan ikut ke sana. Bangsamu itu bangsaku juga, aku akan tinggal di sana. Allahmu, Allahku juga, aku akan sembah, ikuti Tuhan yang kamu sembah. Inilah kebulatan hati dari seorang Rut. Dia bertekad tak mau tinggalkan mertuanya, karena dia mengasihi mertuanya, dan terus juga dia dipimpin oleh Tuhan ya, supaya dia datang ke Bethlehem. Ini pimpinan Tuhan juga, nanti dia akan, Rut dipakai Tuhan ya, untuk meneruskan garis keturunan Mesias. Walaupun dia adalah seorang Moab ya, bukan orang Israel. Akhirnya mereka pergi dari Moab ke Bethlehem kira-kira 80 km. 80 km ya, mereka perlu menempuh perjalanan. Kalau satu hari, seseorang bisa menempuh perjalanan kurang lebih 13 km, maka ini bisa menempuh kurang lebih 5-6 hari. Dengan perjalanan setiap hari 13 km sampai ke Moab. 5 hari berjalan pada masa itu. Kalian pernah jalan gak selama 1 harian? Kalian kemarin jalan kan? Dari kampung utama ke gereja kan? Dari tempat Matius. Berapa lama? Dari tempat Matius kerja, Steve, mereka jalan kaki ke gereja. Berapa lama? Hah? Setengah jam. Itu kalian jalannya pelan cepat. Hah? Ada jalan cepat atau santai-santai ngobrol? Jalan biasa aja. Lari ya? Lari 30 menit. Berarti kalau nggak lari kurang lebih 45 menit ya, atau 50 menit. Capek nggak? Sampai rumah kalian, yang pertama kalian cari apa? Air yang dicari pertanyaan, bukan air aja kan, air dingin ya kan? Wah, segar sekali. 5 hari, 5-6 hari berjalan di padang gurun lagi. Oh, bayangkan capeknya seperti apa. Tapi mereka sampai ke Bethlehem. Nah, Naomi dan Rut tiba di Bethlehem dan dikatakan menggemparkan seluruh kota. Semua orang di kota heran. Tahu kalian kenapa heran? Alkitab tak sebutkan kenapa heran, tapi kemungkinan mereka heran kenapa mereka masih hidup. Karena seperti yang Tuhan katakan, ketika bencana kelaparan Tuhan menghukum umatnya di Israel, kamu tak boleh lari. Kemana kamu lari akan dikejar. Kalau kamu lari ke Mesir, kamu pun akan mati di Mesir. Tapi Naomi atas kemurahan Tuhan masih hidup. Ya, tapi suami dan kedua anaknya sudah tidak ada. Maka orang terkejut dan menyambut Naomi ya di Bethlehem karena dia adalah orang Israel. Lalu kemudian kan mereka kan tak ada suami kan? Naomi janda, si Rut juga janda, tidak ada yang mencukupkan kebutuhannya. Jadi si Rut ini dengan inisiatif sendiri pergi memungut jelai di belakang penyabit. Pada waktu itu sedang musim panen. Nah, Tuhan Allah Israel itu begitu baik ya. Dia tetapkan satu peraturan bahwa semua yang tidak punya ladang, kalau panen, kalau ada yang jatuh ke tanah, kamu tak boleh kutip. Itu untuk orang miskin. Untuk janda-janda orang asing yang ada di negeri itu. Jadi kalau kamu ambil gandum lagi panen, ada yang jatuh, nggak boleh diambil. Biarkan di belakang. Itulah yang dikutipi oleh si Rut. Jadi dia kutip. Tuhan menunjukkan kemurahan kepadanya, dia kutip banyak. Nanti kita lihat berapa banyak dia ambil ya. Jadi dia ambil gandum ya, sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis. Nah, Tuhan bilang jangan sengaja habisin.
Habisin semua, jangan ada yang tersisa. Enggak boleh, kamu harus sisakan tuh, lihat. Sampai ke tepinya dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Jadi kalau yang jatuh nggak boleh diambil. Dan kamu nggak boleh panen habis semua botak, nggak ada sisa. Sisakan sedikit untuk orang miskin. Supaya, apa dikatakan, semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin. Dan bagi orang asing, akulah Tuhan Allah. Nah ini kamu belajar juga ya, tunjukkan belas kasihan sama orang miskin. Ini peraturan diberikan Tuhan, karena Tuhan mengasihi semua orang. Jadi kalau kamu lihat ada orang miskin, orang yang susah, bantu mereka. Jangan pura-pura nggak tahu, jangan diam-diam saja ya. Nah jadi Rut ternyata memungut jelai itu, gandum itu di ladangnya Boas. Dia nggak tahu loh itu ladangnya Boas, dan dia nggak tahu bahwa Boas ini adalah masih keluarga dekat. Kenapa bisa di situ? Tuhan pimpin dia. Dia nggak tanya, ini mana ladang Boas? Dia nggak tanya. Dia pilih dengan pimpinan Tuhan. Dari sekian banyak ladang ternyata dia pergi ke ladang Boas. Memungut jelai. Nah siapa Boas ini? Boas adalah seorang yang baik ya. Bahkan setiap kali dia datang, pekerja-pekerjanya menyapa dia dengan ramah, dengan hormat kepada Boas. Ternyata dia adalah seorang yang disegani. Orang yang takut sama Tuhan ya. Lalu dia lihat si Rut. Tanya, dari mana perempuan ini? Dia nggak pernah lihat ada perempuan ini selama ini ngutip di ladangnya. Mungkin banyak orang yang ngutip di situ, tapi ini orang baru ini. Dari mana perempuan ini? Lalu dijelaskanlah, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama Naomi dari daerah Moab. Oh, dijelaskan pegawai, oh itu si Rut. Dia pulang dari Moab, dia orang Moab. Kemarin datang sama si Naomi. Oke? Lalu si Boas setelah dengar itu, dia bilang, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Tidak usah juga engkau pergi dari sini. Oke, kamu jangan pergi ke tempat lain. Jangan pergi dari sini ya. Kenapa? Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Kamu di sini aja, tapi dekat pengerja perempuan ya, supaya kamu tidak diganggu sama pengerja laki-laki. Itu maksudnya ya. Lalu si Rut sujud menyembah, menunjukkan rasa syukur ya. Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Aku ini orang Moab, Tuhan, bukan orang Israel. Tapi kenapa kamu begitu baik? Itu maksudnya. Lalu dia bersujud, menunjukkan rasa hormat, rasa syukurnya kepada Boas. Lalu apa kata Boas? Lihat. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Ternyata si Rut ini, perlakuannya kepada Naomi itu begitu baik dan orang-orang ceritakan. Tahu gak si Rut itu setelah suaminya mati, dia tak mau tinggalkan mertuanya loh. Padahal dia bisa nikah lagi kan, bisa kawin lagi lalu hidup bahagia. Tapi dia nggak mau loh, dia masih perhatikan mertuanya. Begitu baik ya. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Bahkan dia rela tinggalkan orang tuanya. Berarti orang tuanya masih ada loh. Dia tinggalkan hanya untuk tinggal bersama mertua. Begitu dia mengasihi mertua. Begitu dia mengasihi, menghormati mertuanya. Mungkin sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Jadi perbuatan baik kamu itu dilihat orang ceritakan lagi ke orang lain. Makanya kamu tak perlu ceritakan, aku baik loh, aku kasih semalam pengemis uang loh 10.000. Hebat kan? Tak perlu ceritain, orang lihat, orang ceritakan. Dan jangan berharap juga ketika kamu berbuat baik, ada orang lihat nggak ya? Ada orang yang rekam-rekam nggak ya? Video-video nggak ya? Biar viral ya. Itu namanya kamu tidak tulus. Makanya saya bilang kan, kemarin di renungan malam, kalau ada orang-orang yang para konten YouTuber itu yang kasih video, kasih bantuan, kasih uang, itu semua nggak tulus. Kenapa? Direkam. Kamu lihat mereka dapat uang loh dari YouTube. Ketika mereka post videonya, oh orang bilang baik ya, di like, di share, dapat uang dia. Coba nggak direkam, berani nggak dia kasih 100 juta? Rugi dong, nggak dapat apa-apa. Berarti nggak tulus, nggak ikhlas. Kita orang Kristen harus berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Balasanmu dari Tuhan, bukan dari manusia. Oke? Jadi berbuat baik kepada semua orang ya. Lalu apa lagi kata Boas? Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, dan di bawah sayapnya engkau datang berlindung.
Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi dia bilang, karena kamu begitu baik kepada mertuamu dan apa yang telah kamu lakukan pada mertuamu, Tuhan kiranya membalas kebaikanmu. Dia akan menjadi naungan perlindungan kamu. Dan ini benar loh, doa ini benar. Akhirnya Rut mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Nah kemudian Boas juga mengajak Rut makan siang bersama. Si Boas ini mengajak semua pekerjanya makan siang bersama ya. Jadi dia begitu humble, begitu rendah hati ya. Mau makan bersama-sama karyawannya. Lalu kemudian diam-diam si Boas kasih pesan sama pengerjanya. Dari berkas-berkas itu pun dia boleh pungut ya. Jadi kamu jangan hanya biarkan dia ambil yang di bawah. Nanti kalau ada berkas-berkas yang apa, biar aja dia ambil. Si Rut ambil. Lalu dikatakan, haruslah kamu dengan sengaja. Jadi pas tarik gandum, sengaja jatuhin. Sengaja jatuhin sedikit demi sedikit dari onggokan celah itu. Untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar kepada dia. Jadi dibilang, dia boleh ambil yang bagian situ. Lalu kalau pas kamu tarik, sengaja jatuhin ya. Jatuhin. Nah, ini bukan membuang-buang ya, karena nanti dipungut oleh si Rut. Kemudian jangan kasar sama dia. Bersikap ramah sama dia. Tuhan menunjukkan kemurahan kepada Rut. Kamu sudah baik kepada mertuamu, sekarang Tuhan balas Boas berbuat baik kepada kamu. Jadi semua perbuatan baik kita itu dibalas Tuhan. Ya, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah kepadamu. Nah, Rut pulang dari ladang di petang hari dan membawa kira-kira seeva berat. Seeva itu berapa banyak loh? Satu eva itu sekitar 22 liter. 22 liter seperti apa loh? Aku nggak bisa bayangkan loh. Kamu bayangkan ini. Galon di rumah yang gede itu isinya 19 liter. Oke? Jadi ini 23 liter, berapa tadi? 22 liter ya. Berarti masih kurang 3 liter lagi kan? 3 liter berarti satu aqua gede ini ditambah 2 aqua gede ini. Segitulah banyak jela yang dibawa si Rut. Banyak nggak itu? Banyak nggak? Banyak lah. Satu harian dari pagi sampai sore itu bisa makan mereka berapa hari. Ya, Tuhan sediakan bagi mereka, bagi Rut dan Naomi. Makanya mertuanya heran, kok bisa banyak sekali kamu dapat? Orang biasa dapat sedikit. Namanya kan pungut-pungut kan? Mungkin paling berapa? Ini dapatnya banyak sekali. Karena Boas sudah bilang, sengaja jatuh-jatuhin ya. Supaya dia banyak dapat. Lalu kemudian, dari mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Kok bisa banyak sekali dari mana? Wah, dikasih tahulah. Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini adalah Boas. Berarti dia nggak sengaja loh ke situ. Ibu mertuanya pun nggak suruh loh. Karena ibu mertuanya tanya kan. Langsung si ibu mertuanya bilang ya bahwa itu adalah sanak keluarga kita. Kemudian Rut memungut jelai lagi di ladang Boas sampai musim menuai berakhir. Jadi selama musim menuai dia pungut terus di sana. Dan kita tidak tahu sebanyak apa. Tadi satu hari dia dapat 22 liter. Mungkin besoknya dapat berapa banyak. Tergantung ya kemurahan Tuhan kepada si Rut. Saya yakin dia dapat banyak juga ya setiap harinya. Untuk stok makanan mereka sampai setelah musim panen nanti mereka tetap ada punya makanan ya. Lalu kemudian Tuhan menyediakan seorang penebus bagi Rut. Nah, suatu kali si Naomi panggil si Rut bilang, Boas itu adalah kaum kerabat kita, masih keluarga kita itu. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Dia itu punya tanggung jawab untuk menebus kita. Tapi karena si Naomi sudah tua, jadi ini menantunya dan juga adalah bagian dari keluarga Elimelek, maka si Boas ini wajib menebus si Rut. Jadi dia punya tanggung jawab membangkitkan keturunan bagi si Rut, karena suaminya meninggal kan? Garis keturunannya putus. Elimelek punya 2 anak laki-laki, Mahlon, Kilion, tapi dua-duanya mati. Si Orpa sudah pulang ke rumah mertuanya, jadi tinggal si Rut. Kalau si Rut tidak menikah dari keluarga terdekatnya, maka garis keturunan Elimelek mertuanya dan Mahlon putus. Tak boleh. Harus ada yang sambung. Maka dia diperintahkan untuk mendatangi Boas. Nah di malam hari, Rut datang di tempat pengirikan, menyingkapkan selimut Boas dan tidur di dekat kakinya. Ini bukan satu tindakan yang tidak sopan ya. Karena dia datang, dia di bawah kakinya si Boas. Kenapa dia lakukan ini? Ini adalah simbol, tanda bahwa Rut bilang ke Boas, engkau harus melakukan tanggung jawabmu untuk menebus saya. Sebagai apa yang Tuhan perintahkan kepada kita orang Israel. Lalu si Boas malam hari kan terkejut loh dia. Kaki saya kok ada orang ini. Terkejut dia bangun ya. Siapakah engkau ini? Kan gelap kan di tempat pengirikan.
Lalu dibilang, akulah Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu. Ini bahasa kiasan. Kiranya engkau mau menjadi penebus saya. Melindungi hambamu ini. Karena janda itu dianggap sebagai orang yang rentan ya. Tak ada yang mencukupkan kebutuhan, orang yang miskin, orang yang susah. Jadi kamu lindungi. Kamu ambil dia sebagai istri. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Wajib menebus kami. Lalu si Boas bilang, anakku janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Jadi si Rut ini perempuan baik-baik ya. Bukan perempuan yang tidak sopan. Bukan. Dia perempuan baik-baik. Jadi dia bilang, besok dia akan jumpai di pintu gerbang. Pintu gerbang itu tempat mereka berkumpul biasanya. Para tua-tua dan orang-orang penting di situ ya. Untuk mengadakan penghakiman. Nah besoknya, dia bertemu, dia bilang masih ada sanak saudara lagi yang lebih dekat daripada kamu. Bukan saya, kata Boas. Tapi saya coba besok ketemu dengan dia. Ketemulah dia ini orangnya. Nih. Ini adalah orang yang wajib menebus Rut lebih dekat daripada Boas. Hai saudara, datang dahulu kemari. Sini duduk, sini duduk. Ngapain? Lalu dia ceritakan. Semua orang dengar ya, itu banyak orang dengar, ada saksinya. Naomi hendak menjual tanah kepunyaan saudara kita Elimelek. Nah, Elimelek suaminya Naomi. Jika engkau berkenan, tebuslah tanah itu dan engkau juga akan memperoleh Rut sebagai istri untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Jadi tanah milik Elimelek itu nggak boleh jadi milik orang lain, harus milik keluarganya. Bagaimana caranya? Dijual kepada keluarga dekat. Dia bilang, jadi kalau kamu mau beli tanah ini, kamu juga harus nikahi Rut. Sebagai untuk menegakkan nama orang yang sudah meninggal itu, suaminya yang sudah meninggal, di atas milik pusaka. Jadi tanah itu nanti jadi milik keturunan, tetap keturunan Elimelek. Wah, lalu dia pikir lama. Pikir, dia nggak mau. Lalu orang itu menolak menebus tanah milik Elimelek dan untuk memperistri Rut. Jadi dia ambil, dia sebagai simbol dia kasih sendalnya, ya, sendalnya bahwa tanda dia tidak mau menebus. Ini saksinya semua lihat dan ini adalah bentuk hukuman sosial ya. Jadi orang ini sebenarnya dianggap memalukan. Kamu nggak mau tebus, memalukan sekali. Tapi ya tidak boleh dipaksa juga. Jadi dia kasih hak itu, sendal itu dikasih kepada si Boas. Kamu sekarang punya hak menebus si Rut. Ini pimpinan Tuhan. Kalau orang ini mau, makanya nggak jadi Boas kan sama si Rut kan. Tapi Tuhan menuntun sampai sejauh ini. Akhirnya Boas lah senang dia menebus tanah milik Elimelek dan memperistri Rut. Jadi dia mengambil Rut sebagai istrinya. Kemudian Boas menikahi Rut dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, dipanggil nama anak itu Obed. Obed ini adalah ayah Isai, ayahnya Daud. Berarti Obed adalah kakeknya Daud. Jadi Obed ini kakeknya Daud. Berarti kalau Rut dan Boas adalah kakek buyutnya. Kakek buyutnya Daud. Kakeknya kakek di atas ya. Nah jadi inilah ceritanya bagaimana Tuhan menuntun. Pertemuan Rut dengan Boas ini penting. Kenapa? Kalau kita lihat dari garis keturunan, ternyata Tuhan memakai Rut untuk melanjutkan garis keturunan Mesias. Ini penting sekali. Mesias harus lahir dari keturunan Yehuda, dari keturunan Daud. Dan Tuhan pakai Rut. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dalam tengah-tengah keluarga hidup kita untuk mendatangkan, menggenapi rencananya. Dalam hal ini rencana penebusannya tergenapi ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang perlu kita ingat pertama, Tuhan memakai orang-orang berdosa untuk menggenapi rencananya. Jadi sama seperti Rut, bukan orang Israel, tapi ketika kamu ingin dipakai Tuhan, Tuhan akan dengan pertolongannya dia akan memakai kamu untuk menjadi alat. Tapi kamu harus hidup dengan benar seperti Rut. Ya, Rut kan menunjukkan imannya kepada Tuhan Allah Israel. Allahmu adalah Allahku. Orang-orang berdosa pun seperti kita, tapi kalau kita beriman kepada Tuhan, kamu bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya. Nah, sampai saat ini kamu sudah dipakai Tuhan nggak untuk menggenapi rencana Tuhan? Jadi kalau kamu terpanggil untuk melayani Tuhan di sekolah minggu misalnya ya sebagai asisten, lakukan tugas itu dengan baik. Kamu nggak bisa tahu loh berkat apa yang melalui kamu orang bisa terberkati. Pelayanan kamu mungkin sederhana sekali, tapi orang bisa terberkati dengan pelayanan kamu lakukan.
Misalnya ya, di bangku ini kadang-kadang ada sampah loh, saya lihat. Saya pun heran, entah dia sengaja atau nggak sengaja jatuh sampahnya. Tapi kan sampah itu kan mengotori gereja. Kalau ada orang baru datang, orang baru nih pertama kali ke gereja nih, hatinya senang akan sembah Tuhan. Dia lihat sampah. Dia pasti berkecil hati kan, oh, kok gereja seperti ini? Kok ada sampah seperti ini? Hatinya tadi bahagia datang ke rumah Tuhan, tapi melihat kondisi seperti ini berarti jemaat-jemaat di sini kok begitu ya? Kok jorok ya? Kok nggak menghargai Tuhan ya? Nggak menghormati Tuhan ya? Moodnya hilang. Aduh, mungkin dia nggak akan datang lagi. Nah, nggak maulah ke sana gerejanya. Di ruang aulanya banyak sampah. Ini tandanya bahwa jemaat-jemaat di situ tak ada rasa takut sama Tuhan. Lalu kamu yang begitu sadar ya, rumah Tuhan tak boleh ada sampah. Kamu ambil sampah ini dan skenarionya berubah. Orang baru datang lihat bersih, moodnya nggak berubah. Kamu sudah dipakai Tuhan. Benar nggak? Kamu sudah dipakai Tuhan. Walaupun buang sampah, apalah sampah. Kita mungkin pikir hanya buang bungkus permen, tisu. Mungkin kamu merasa tak ada faedahnya, tapi ternyata ada efeknya bagi orang lain. Orang baru yang datang hatinya senang lihat gereja bersih. Jadilah dia, oh, aku ingin beribadah di sini. Hatiku pun jadi senang, tidak berubah karena lihat kondisi yang kotor. Kamu dipakai Tuhan. Bisa lihat bagaimana cara Tuhan memakai kamu? Kadang-kadang kita tidak bisa sadar kan? Hanya buang sampah, ternyata itu efeknya besar bagi orang baru yang datang. Kamu senyum sama orang baru. Mungkin ada orang datang ke gereja, masalahnya banyak nih. Capek sekali. Masalah saya nggak selesai-selesai. Saya datang ke gereja lah. Jumpa sama orang, muka orang di gereja cuek. Dia coba lihat orang gereja, buang muka. Makin sedih dia. Wah, saya pikir di gereja saya dapat sambutan hangat dari jemaat Tuhan. Ini enggak, ternyata orang-orang di gereja semua cuek-cuek, sombong, enggak ada senyum. Malaslah dia ke gereja, percuma ke gereja. Orang-orangnya juga sama seperti orang di luar sana. Tapi kalau kamu senyum, jumpa orang baru. Pagi Pak, selama hari Minggu, Tuhan memberkati. Bagi orang mungkin apa sih hanya senyum, salam doang, selama hari Minggu Tuhan memberkati. Bagi orang yang berbeban berat, dia senang sekali. Wah, saya disambut. Ada kebahagiaan muncul dari hati. Senang, wah, senang ya, di sini ternyata sambutannya hangat. Pernah nggak kamu berpikir seperti itu? Jadi kamu harus bisa berusaha agar Tuhan pakai kamu jadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau ada orang baru, anak-anak remaja mungkin ya, secara khusus yang baru pertama kali kamu lihat, senyum ya. Jangan sombong, jangan buang muka. Senyum kita itu bisa merubah perasaan orang. Kamu kalau lihat video orang ketawa, bisa ketawa gak? Saya bisa ketawa loh. Nanti ada. Ketawa dia. Saya lihat videonya. Saya nggak sadar saya ketawa sendiri loh. Ternyata ketawa orang itu bisa mempengaruhi kamu. Kamu pun akhirnya ketawa juga. Itu juga senyum. Orang senyum sama kamu, jangan senyumnya berlebihan juga ya. Senyumnya wajar aja. Enak sekali ya, senyum juga. Jadinya dia tadi nggak mau senyum, senyum jadinya. Bisa paham? Cobalah ya. Dari hal-hal kecil, ada sampah dikutip, ada orang baru senyum, salam, ramah kepada semua orang. Di remaja saya kan tekankan itu. Setiap ada anak baru, berteman dengan dia. Jangan kamu jauhin, nanti dia nggak akan datang lagi. Kamu lihat si Kevin. Sekarang jadi giat kan, rajin datang. Kenapa? Karena berteman sama kalian-kalian. Dia pun merasa diterima gitu loh. Coba dia datang pertama kali, pas lagi makan-makan semua ngumpul di sini. Si Kevin dibiarin sendirian di sini. Gak ada teman dia, malas dia ke persekutuan remaja. Kenapa? Gak ada teman. Bukan gak ada teman, gak ada yang mau berteman. Kamu lihat si Asa, jarang-jarang datang kan? Suka diam di situ. Kalian pernah nggak pikir, dekatin Asa lah. Asa, apa kabar? Studimu gimana? Dia pasti senang tuh. Tapi Lause lihat mungkin sebagian masih belum sadar. Cobalah dekatin dia. Kita bisa bersama-sama semangat datang beribadah ke persekutuan remaja. Kalau ada rasa memiliki satu sama lain. Ada teman saya di situ. Walaupun tentunya kita datang beribadah pada Tuhan, tapi kalau ada teman kita lebih semangat. Benar nggak? Kalau nggak ada teman malas kan kita merasa sendirian. Rame sih orang, tapi kita merasa sendirian. Semua orang kayaknya nggak mau teman sama saya.
Tuhan pakai kamu untuk menggenapi rencananya. Oke? Yang kedua, Tuhan Yesus adalah penebus kita yang menyelamatkan kita dari kebinasan. Tadi Boas adalah sanak penebus bagi Rut. Kita punya penebus yang sangat tinggi dan sangat mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Boas menebus Rut, menyelamatkan dia dalam artian dia memelihara Rut, dia punya suami, Rut jadi punya suami, punya orang yang mencukupkan kebutuhannya sehari-hari, dan juga akhirnya mereka punya anak dan kebahagiaan dalam keluarga mereka. Kita kalau ingin bahagia dalam hidup ini, harus ada penebus dalam hidup kamu. Siapa penebus kita? Tuhan Yesus adalah penebus kita. Yang bukan hanya menyelamatkan jiwa kita dari hukuman di neraka, tapi juga pelihara kamu setiap hari. Setiap hari diberikan kekuatan, kesehatan, makanan, segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan berikan. Dia adalah penebus yang baik, sejati, yang selalu mengerti apa yang kita mau. Wah, kalau kita punya penebus seperti itu, masa kita nggak mau datang percaya kepada Tuhan? Aneh kan? Lucu kan? Ada Tuhan yang begitu baik, kamu tinggalkan dia atau kamu tak mau ikut dia. Makanya kamu orang Kristen, kalau sampai tidak ada keinginan mau ikut Tuhan Yesus, itu dipertanyakan besar sekali loh. Tanda tanyanya besar sekali. Kenapa? Jangan-jangan kamu nggak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Makanya kamu begitu. Jadi dia selamatkan kita dari kebinasaan, hukuman kekal. Makanya kembali ke ayat hafalan tadi, datang mengucap syukur dan beribadah kepada dia dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan takut dan hormat. Oke? Terakhir, rencana penebusan Tuhan tidak pernah gagal. Kalau kamu lihat tadi kisahnya Rut ya, kalau sampai mungkin dia tidak mau datang ke Bethlehem, maka garis keturunan Elimelek hilang, dan mungkin saja garis keturunan Mesias harus terputus. Tapi kita tahu rencana Tuhan tak pernah gagal. Tuhan pakai Rut dengan luar biasa. Bagaimana mungkin seorang Moab mau tinggalkan ibu bapaknya, tinggalkan tanahnya, dan ikut ke Bethlehem yang dia nggak pernah ikut sebelumnya. Dan tak tahu apa masa depannya di sana. Dia bisa ikut. Kenapa? Karena Tuhan pimpin dia supaya rencananya digenapi. Jadi Tuhan rencananya tidak pernah gagal. Dalam hidup kita juga seperti itu adik-adik. Apapun yang menjadi rencana Tuhan bagi kamu tidak akan pernah gagal. Kalau kamu punya cita-cita, kan semua punya cita-cita di sini. Steve, cita-citamu jadi apa? Belum tahu ya? Terence? Enggak tahu juga. Wow. Kerry? Pilot? Jadi pilot. Kalau kamu Tuhan tetapkan jadi pilot, Tuhan akan sediakan jalanmu. Entah itu kemampuan kamu belajar dengan baik, Tuhan juga buka peluang untuk kamu sekolah di penerbangan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, rencana Tuhan tak pernah gagal. Sebaliknya, Kerry, kalau Tuhan tidak ingin kamu jadi pilot, kamu setengah mati pun berjuang, tak akan pernah jadi pilot. Tak boleh paksakan diri. Mungkin Tuhan mau kamu jadi dokter. Jadi kalau Tuhan mau kamu jadi dokter, kamu mau jadi pilot, kira-kira yang mana akan jadi? Rencana siapa yang jadi? Rencana Tuhan. Kamu harus ngerti itu. Kamu maunya pilot, tapi ternyata Tuhan maunya dokter. Ikuti rencana Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau kamu jadi pilot, kamu harus beriman ya, saya pasti jadi pilot. Atas pertolongan Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Arzelia mau jadi apa? Belum tahu. Natania? Belum tahu juga. Nia? Dokter. Jadi dokter. Sama juga seperti Kerry, kalau Tuhan berkehendak kamu jadi dokter, kamu pasti jadi dokter Nia. Tapi kamu harus beriman dan terus berjuang, lakukan tanggung jawab kamu ya, supaya cita-cita kamu bisa tercapai. Jadi ingat, rencana penebusan tidak bisa gagal, rencana Tuhan dalam hidup kita juga tidak bisa gagal. Saya dulu mau jadi arsitek. Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan. Rencana siapa yang lebih baik? Rencana Tuhan. Walaupun rencana saya tidak terjadi, saya tak akan pernah bilang rencana Tuhan ini tidak baik. Justru saya bersyukur jadi hamba Tuhan. Ini rencana Tuhan dan saya bersyukur untuk apa yang Tuhan tetapkan. Kalian juga harus belajar seperti itu. Jangan kecewa ya. Oh Tuhan, percuma saya gereja terus, percuma saya berdoa terus. Akhirnya saya nggak jadi yang saya mau. Nggak boleh. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kamu. Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Tuhan tahu yang terbaik buat kalian semua.
Oke, saya harap kalian bisa mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Kiranya firman yang kami dengarkan ini bisa sungguh-sungguh kami pegang teguh dalam kehidupan kami. Dan bantulah kami untuk selalu setia mengikut Tuhan. Berkati kami juga nantinya ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik, cerita kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.